Perhatian untuk semua pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Tanggal 15 Februari 2026 disebut-sebut sebagai hari penentu terkait gaji ke-13 dan kebijakan pesangon. Banyak yang bertanya, apakah benar setelah tanggal itu gaji langsung cair? Apakah pesangon langsung dibayar bersamaan? Stop, jangan salah paham dulu. Ada perbedaan besar antara pengesahan aturan dan pencairan dana yang perlu Bapak Ibu pahami agar tidak kecewa atau tertipu. Estimasi pencairan sebenarnya baru sekitar 22 Februari 2026 setelah proses verifikasi selesai. Bahkan banyak penipuan bermunculan memanfaatkan momen ini. Video ini akan membongkar fakta lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 15 Februari, perbedaan antara pesangon, rapel, dan gaji ke-13, berapa lama proses pencairan, sistem bertahap, cara menghindari penipuan, dan apa yang wajib Bapak Ibu lakukan sekarang. Tonton sampai habis, karena informasi ini menentukan keamanan hak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di channel yang selalu setia memberikan informasi terpercaya dan akurat untuk para pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sedang hangat dibicarakan di mana-mana, yaitu tentang tanggal 15 Februari 2026 yang disebut-sebut sebagai hari penentu terkait gaji ke-13 dan kebijakan pesangon bagi pensiunan. Sebelum kita mulai, izinkan kami mengucapkan salam hangat kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan yang telah mengabdi dengan setia kepada bangsa dan negara ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menonton channel kami, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada sesama pensiunan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar setiap informasi penting langsung sampai ke Bapak Ibu tanpa terlewat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami melalui kolom komentar, melalui pesan pribadi, dan dari berbagai diskusi di grup-grup pensiunan. Pertanyaannya seragam. Apakah benar tanggal 15 Februari menentukan semuanya? Apakah benar setelah tanggal tersebut gaji ke-13 langsung cair? Apakah pesangon akan langsung dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-13? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dengan tuntas dan jelas, kita perlu memahami duduk perkaranya dengan kepala dingin dan hati yang tenang, agar tidak terjadi salah paham yang justru menimbulkan kekecewaan atau bahkan membuat Bapak Ibu menjadi korban penipuan. Karena itu, mohon ikuti penjelasan ini dengan saksama dari awal hingga akhir. Hal pertama dan paling penting yang harus dipahami adalah perbedaan mendasar antara pengesahan aturan dan pencairan dana. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak boleh dicampur aduk. Jika pada tanggal 15 Februari 2026, pemerintah benar-benar mengesahkan peraturan pemerintah tentang pesangon atau kebijakan terkait pensiun, maka itu berarti dasar hukumnya sudah ada, sudah sah secara yuridis, sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi, dan ini yang harus digarisbawahi dengan tebal, pengesahan aturan bukan berarti uang langsung masuk ke rekening pada hari yang sama. Pengesahan adalah langkah awal secara hukum dan administratif. Ini adalah fondasi. Ini adalah payung hukum. Tetapi setelah itu masih ada serangkaian proses panjang yang harus dilalui sebelum dana benar-benar disalurkan ke rekening masing-masing pensiunan. Apa saja proses yang harus dilalui setelah pengesahan? Pertama adalah proses administrasi internal di kementerian terkait dan lembaga penyalur seperti PT Taspen atau PT Asabri. Kedua adalah proses verifikasi data yang sangat ketat dan mendetail. Ketiga adalah proses pengaturan teknis sistem perbankan dan penyaluran dana. Keempat adalah proses sinkronisasi dengan anggaran negara yang sudah dialokasikan. Semua proses ini tidak bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau bahkan dalam 1 atau 2 hari. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar, akurat, dan tepat sasaran. Berdasarkan pola dan pengalaman pencairan-pencairan besar sebelumnya, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk menyelesaikan semua proses teknis setelah aturan disahkan. Jadi, jika tanggal 15 Februari adalah hari pengesahan, maka estimasi realistis untuk pencairan adalah sekitar tanggal 22 Februari 2026 hingga awal Maret 2026.
tergantung seberapa cepat proses verifikasi dan administrasi diselesaikan. Ini bukan angka yang pasti Bapak Ibu. Ini adalah gambaran umum berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tapi setidaknya dengan memahami rentang waktu ini, Bapak Ibu bisa menempatkan ekspektasi secara lebih realistis dan tidak berharap bahwa pagi aturan disahkan, sore langsung masuk rekening. Itu tidak realistis dan tidak akan terjadi. Sekarang mari kita bahas tentang gaji ke-13 secara khusus. Gaji ke-13 sendiri selama ini memiliki pola dan jadwal tersendiri yang sudah berjalan bertahun-tahun. Biasanya gaji ke-13 dibayarkan menjelang tahun ajaran baru, yaitu sekitar bulan Juni atau Juli, atau pada momen tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diumumkan secara resmi setiap tahunnya. Artinya, gaji ke-13 tidak otomatis terkait langsung dengan tanggal 15 Februari. Jika ada yang mengatakan bahwa tanggal 15 Februari menentukan cair atau tidaknya gaji ke-13, maka pernyataan tersebut perlu dilihat dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Karena keputusan tentang gaji ke-13 tetap bergantung pada aturan resmi khusus yang mengatur secara spesifik tentang pembayaran tersebut, bukan pada pengesahan aturan pesangon. Ini yang membuat banyak pensiunan merasa harap-harap, cemas, dan bingung. Kabar yang beredar di masyarakat seringkali bercampur aduk antara pesangon, rapel, dan gaji ke-13. Padahal ketiganya adalah hal yang berbeda sama sekali, meskipun semuanya adalah hak yang sah bagi pensiunan. Mari kita luruskan satu persatu. Pesangon adalah hak tertentu yang sedang dibicarakan dalam konteks kebijakan baru atau penyempurnaan sistem kepegawaian dan pensiun. Ini adalah bagian dari reformasi sistem pensiun yang sedang difinalisasi oleh pemerintah. Rapel adalah selisih pembayaran yang timbul karena adanya penyesuaian gaji atau tunjangan yang berlaku surut atau retroaktif. Jadi rapel bukan bonus tambahan, melainkan hak selisih yang memang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku. Sementara gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan tahunan yang sudah memiliki pola dan jadwal pembayaran tersendiri setiap tahun, biasanya menjelang tahun ajaran baru atau pada momen tertentu yang ditetapkan pemerintah. Jika ketiganya dicampur dan dipahami sebagai satu paket yang sama, maka sangat wajar jika muncul kebingungan besar di kalangan pensiunan. Oleh karena itu, kita harus memisahkan dan memahami ketiganya secara terpisah, agar tidak ada salah paham yang merugikan diri sendiri. Kembali ke tanggal 15 Februari 2026. Jika benar tanggal tersebut menjadi hari pengesahan peraturan pemerintah terkait pesangon atau kebijakan pensiun, maka maknanya adalah negara sudah menetapkan dasar hukum yang jelas dan mengikat. Ini adalah kabar baik karena berarti ada kepastian hukum. Tetapi setelah itu, barulah lembaga penyalur seperti PT Taspen untuk pensiunan PNS atau PT Asabri untuk purnawirawan TNI dan Polri mulai menyesuaikan sistem mereka. Apa yang dilakukan oleh lembaga penyalur ini? Mereka akan memeriksa ulang data seluruh penerima. Data yang diperiksa sangat mendetail, mulai dari nama lengkap, nomor identitas, status kepesertaan, golongan dan pangkat terakhir, masa kerja, hingga nomor rekening bank. Semua data ini harus sesuai dan valid. Jika ada satu saja ketidaksesuaian, meskipun kecil, seperti perbedaan satu huruf dalam nama atau perbedaan nomor rekening, sistem biasanya akan menahan sementara pencairan untuk data tersebut, sampai data diperbaiki dan diverifikasi ulang. Ini bukan berarti hak dihapus atau dihilangkan Bapak Ibu. Ini hanya bentuk pengamanan dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan transfer, salah orang, salah nominal, atau masalah hukum di kemudian hari. Proses verifikasi ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Jumlah pensiunan di Indonesia sangat banyak. Datanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jutaan data harus diperiksa satu persatu dengan sistem yang canggih tetapi tetap membutuhkan waktu. Jadi proses ini tidak mungkin diselesaikan dalam 1 hari atau 2 hari saja. Banyak yang bertanya, apakah pesangon akan digabung dengan gaji ke-13 dan dicairkan bersamaan? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa saja waktunya berdekatan, jika kebetulan keputusan tentang keduanya keluar dalam periode yang sama. Tetapi secara konsep dan mekanisme, keduanya tetap berbeda. Gaji ke-13 sudah memiliki aturan tersendiri yang keluar setiap tahun secara rutin. Sementara pesangon, dalam konteks yang sedang dibicarakan saat ini,
adalah kebijakan baru yang sedang dalam tahap finalisasi. Jadi, jangan langsung menganggap bahwa jika pesangon disahkan pada 15 Februari, maka gaji ke-13 pasti cair bersamaan. Itu adalah asumsi yang salah dan bisa menyebabkan kekecewaan yang tidak perlu. Perlu juga dipahami bahwa kebijakan besar seperti ini selalu melalui pertimbangan fiskal negara yang sangat ketat. Pemerintah harus melihat kemampuan anggaran negara, dana yang dibutuhkan untuk membayar pesangon, rapel, dan gaji ke-13 untuk jutaan pensiunan bukanlah jumlah yang kecil. Ini adalah triliunan rupiah yang harus dialokasikan dengan hati-hati. Karena itu, prosesnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kehati-hatian. Negara tidak hanya memikirkan kecepatan pencairan, tetapi juga kestabilan keuangan negara secara keseluruhan. Jika dana dilepas tanpa perhitungan yang matang, dampaknya bisa sangat luas terhadap ekonomi negara dan bisa mengancam program-program pemerintah lainnya. Sekarang kita masuk pada bagian yang sering membuat pensiunan gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak, yaitu soal waktu pencairan yang pasti. Setelah aturan disahkan pada 15 Februari, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 7-14 hari kerja untuk proses teknis lengkap. Dalam masa tersebut, sistem bekerja di belakang layar yang tidak terlihat oleh masyarakat umum. Proses verifikasi data berjalan terus-menerus. Pengaturan teknis perbankan dilakukan, alokasi anggaran disesuaikan, mekanisme penyaluran dipersiapkan. Semua ini adalah pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak, banyak sistem, dan banyak prosedur yang harus diikuti dengan ketat. Jadi, estimasi realistis pencairan adalah sekitar 22 Februari 2026 atau beberapa hari setelahnya, bergantung seberapa lancar proses verifikasi berjalan. Bapak Ibu harus memahami bahwa ini adalah estimasi berdasarkan pola sebelumnya, bukan kepastian yang 100% pasti. Tanggal pasti pencairan akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah atau lembaga penyalur ketika semua proses sudah selesai. Ada kemungkinan besar pencairan akan dilakukan secara bertahap atau dalam beberapa kelompok. Ini sering disebut sebagai sistem distribusi bertahap. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kesalahan dan gangguan sistem. Jika semua dana untuk jutaan pensiunan dikirim sekaligus dalam satu waktu yang sama, risiko gangguan sistem perbankan sangat besar. Server bisa down, sistem bisa error, dan bisa terjadi kekacauan besar. Dengan sistem bertahap, proses lebih aman, lebih terkendali, dan lebih minim risiko. Jadi, ketika Bapak Ibu mendengar bahwa ada pensiunan lain yang sudah menerima dana sementara Bapak Ibu belum, jangan langsung berpikir ada perbedaan hak atau ada diskriminasi atau ada kecurangan. Bisa jadi itu hanya perbedaan urutan proses berdasarkan kelompok data. Bisa jadi data pensiunan yang sudah menerima lebih dulu sudah lebih lengkap dan sudah lolos verifikasi lebih awal, sementara data Bapak Ibu masih dalam tahap verifikasi atau ada yang perlu diperbaiki. Ini hal yang sangat wajar dan normal dalam sistem penyaluran berskala besar yang melibatkan jutaan penerima. Soal nominal yang diterima juga sering menjadi sumber perbandingan dan kadang memicu kecemburuan yang tidak perlu. Ada pensiunan yang mendapat nominal lebih besar, ada yang mendapat lebih kecil. Bapak Ibu harus memahami bahwa ini bukan karena ada potongan sepihak, atau ada kecurangan, atau ada kesalahan sistem. Perhitungan nominal didasarkan pada beberapa faktor yang sangat jelas dan terukur. Faktor pertama adalah golongan terakhir saat Bapak Ibu masih aktif bekerja. Faktor kedua adalah pangkat terakhir. Faktor ketiga adalah masa kerja atau lama pengabdian. Faktor keempat adalah komponen-komponen tunjangan lainnya yang relevan. Jadi, setiap pensiunan memang memiliki angka atau nominal yang berbeda-beda sesuai dengan data dan perhitungan masing-masing. Membandingkan nominal tanpa memahami dasar perhitungannya hanya akan menambah kecemasan, prasangka buruk, dan ketidakpuasan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kemudian ada isu rapel yang sering muncul bersamaan dengan pembahasan pesangon dan gaji ke-13. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rapel terjadi jika ada kebijakan penyesuaian gaji atau tunjangan yang berlaku surut atau retroaktif. Selisih dari waktu kebijakan seharusnya berlaku hingga waktu penyesuaian dilakukan, itulah yang dibayarkan sebagai rapel. Jadi, rapel bukan bonus tambahan dari pemerintah. Rapel adalah hak selisih yang memang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku.
Jika ada rapel yang dibayarkan, maka nominalnya juga akan berbeda-beda untuk setiap pensiunan sesuai dengan data, golongan, pangkat, dan masa kerja masing-masing. Sekali lagi perlu ditegaskan, tanggal 15 Februari 2026 tidak otomatis menentukan cairnya rapel atau gaji ke-13 pada hari yang sama. Tanggal tersebut hanya berpotensi menjadi hari pengesahan aturan tertentu, khususnya aturan tentang pesangon atau kebijakan pensiun. Setelah itu, barulah tahapan teknis panjang dimulai yang membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja atau bahkan lebih tergantung kompleksitas proses. Jadi sangat penting untuk menempatkan ekspektasi secara realistis dan tidak berlebihan. Jangan berharap bahwa pagi aturan disahkan, sore langsung masuk rekening. Itu tidak realistis dan tidak mungkin terjadi dalam sistem administrasi negara yang melibatkan jutaan data dan triliunan rupiah. Dalam situasi seperti ini, biasanya muncul sangat banyak pesan berantai di WhatsApp, di media sosial, atau di grup-grup pensiunan. Ada yang mengaku memiliki informasi dari orang dalam. Ada yang menyebut tanggal pasti pencairan dengan sangat yakin. Bahkan ada yang meminta data pribadi dengan alasan bisa mempercepat proses pencairan atau bisa membantu Bapak Ibu mendapatkan dana lebih cepat. Hal-hal seperti ini harus diwaspadai dengan sangat serius, karena ini adalah modus penipuan yang sangat umum terjadi setiap kali ada pencairan dana besar. Perlu ditegaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada jalur cepat berbayar. Tidak ada petugas resmi dari PT Taspen, PT Asabri, atau bank manapun yang akan meminta kode OTP, PIN ATM, password internet banking, atau kata sandi apapun kepada Bapak Ibu. Informasi resmi tentang pencairan selalu disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, seperti website resmi Kementerian Keuangan, website resmi PT Taspen, website resmi PT Asabri, atau melalui pengumuman resmi di kantor-kantor lembaga penyalur. Jika Bapak Ibu menerima pesan dari nomor pribadi yang tidak jelas, dari akun media sosial yang mencurigakan, atau dari orang yang mengaku petugas tetapi tidak bisa menunjukkan identitas resmi, sebaiknya abaikan saja. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada siapapun yang menghubungi Bapak Ibu secara tidak resmi. Keamanan data sangat penting, terutama saat momen pencairan dana besar seperti ini. Data pribadi yang jatuh ke tangan yang salah bisa digunakan untuk menguras rekening Bapak Ibu atau melakukan tindak kejahatan lainnya. Selain menunggu dengan sabar dan waspada terhadap penipuan, ada beberapa langkah proaktif yang bisa dan harus Bapak Ibu lakukan mulai dari sekarang untuk memperlancar proses pencairan nanti. Langkah pertama, pastikan data kepesertaan Bapak Ibu di PT Taspen atau PT Asabri sudah benar dan sudah terupdate. Bapak Ibu bisa mengecek melalui website resmi atau dengan datang langsung ke kantor terdekat. Langkah kedua, pastikan rekening bank yang terdaftar masih aktif, masih atas nama sendiri, dan tidak ada masalah apapun. Jika rekening sudah lama tidak digunakan dan menjadi pasif atau dorman, segera aktifkan kembali dengan menghubungi bank yang bersangkutan. Langkah ketiga, pastikan nomor telepon dan alamat email yang terdaftar masih bisa diakses dan masih aktif. Kadang-kadang, lembaga penyalur mengirimkan informasi penting melalui SMS atau email. Jadi, pastikan Bapak Ibu bisa menerima informasi tersebut. Langkah keempat, jika ada perubahan data pribadi seperti perubahan alamat tempat tinggal, perubahan status pernikahan, atau perubahan ahli waris, segera laporkan dan perbarui data tersebut melalui jalur resmi di PT Taspen atau PT Asabri. Hal-hal sederhana ini sangat membantu mempercepat proses verifikasi ketika sistem mulai berjalan. Jika data Bapak Ibu sudah lengkap, benar, dan terupdate, maka proses verifikasi akan lebih cepat dan pencairan bisa dilakukan tanpa hambatan. Kita juga perlu memahami bahwa kebijakan besar seperti ini bukan hanya soal angka atau soal uang semata. Ini menyangkut hak dan martabat jutaan pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun dengan setia kepada bangsa dan negara. Negara harus menjaga keseimbangan yang sangat halus antara memenuhi hak pensiunan dengan cepat dan menjaga stabilitas anggaran negara secara keseluruhan. Karena itu, prosesnya memang tidak bisa tergesa-gesa atau dilakukan secara sembarangan. Setiap tahap harus jelas, harus sesuai aturan, harus bisa dipertanggungjawabkan, dan harus transparan. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Jika nanti dana benar-benar cair, apakah itu pesangon, rapel, atau gaji ke-13,
Sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mengelolanya dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan langsung terburu-buru mengambil keputusan besar atau menghabiskan semuanya dalam waktu singkat tanpa perencanaan yang matang. Pisahkan dana untuk kebutuhan utama seperti kesehatan, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan dana cadangan untuk keadaan darurat. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu sangat singkat. Biasanya tawaran seperti itu memiliki risiko yang sangat tinggi, atau bahkan adalah penipuan berkedok investasi. Bagi pensiunan yang sudah wafat atau meninggal dunia, perlu dipahami bahwa hak tidak hilang begitu saja. Ahli waris yang sah tetap memiliki hak untuk menerima dana yang menjadi hak almarhum atau almarhumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi seperti surat kematian, surat ahli waris, dan dokumen lainnya. Tetapi mekanismenya sudah diatur dengan jelas oleh PT Taspen dan PT Asabri. Jadi keluarga tidak perlu takut atau ragu untuk mengurusnya selama melalui jalur resmi dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kembali pada pertanyaan utama yang menjadi judul pembahasan kita hari ini. Benarkah tanggal 15 Februari menentukan pencairan gaji ke-13? Jawabannya adalah tidak secara langsung. Tanggal 15 Februari 2026 bisa menjadi hari yang penting jika memang benar ada pengesahan peraturan pemerintah terkait pesangon atau kebijakan pensiun. Tetapi pencairan gaji ke-13 tetap mengikuti kebijakan khusus yang biasanya diumumkan secara tersendiri setiap tahunnya. Biasanya menjelang tahun ajaran baru atau pada momen tertentu yang ditetapkan pemerintah. Jadi jangan menyamakan atau mencampur adukan antara pengesahan aturan pesangon dengan kepastian cairnya gaji ke-13. Itu adalah dua hal yang berbeda. Yang paling penting dari semua penjelasan panjang ini adalah untuk menjaga ketenangan dan kedamaian hati. Harapan boleh ada, optimisme boleh dimiliki, tetapi harus disertai dengan pemahaman yang benar dan realistis. Jangan biarkan rumor yang tidak jelas memicu kegelisahan yang tidak perlu. Jangan biarkan perbandingan nominal dengan pensiunan lain memicu rasa tidak adil atau iri hati. Setiap hak dihitung berdasarkan data masing-masing secara adil dan transparan. Negara memang tidak selalu bergerak secepat yang kita inginkan atau harapkan. Birokrasi memang kadang terasa lambat. Tetapi ketika aturan sudah disahkan secara resmi, itu berarti ada komitmen yang jelas dari pemerintah. Dari sana, proses akan berjalan tahap demi tahap sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Tugas kita sebagai pensiunan adalah memastikan data kita benar dan lengkap, menghindari segala bentuk penipuan dengan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi, dan bersiap dengan bijak untuk mengelola dana yang akan diterima nanti. Masa pensiun adalah masa yang seharusnya lebih tenang, lebih damai, dan lebih sejahtera. Setelah puluhan tahun bekerja keras dan mengabdi dengan setia, yang diharapkan adalah kepastian hukum, keamanan finansial, dan rasa aman untuk menjalani hari tua. Jika kebijakan pesangon, rapel, dan gaji ke-13 ini berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, maka itu adalah bagian dari upaya besar memberikan penghargaan dan penghormatan atas pengabdian panjang yang telah diberikan oleh para pensiunan kepada bangsa dan negara ini. Jadi mari kita lihat tanggal 15 Februari 2026 dengan sudut pandang yang tepat, bijak, dan realistis. Tanggal tersebut bukan hari ajaib yang langsung mengubah segalanya dalam 1 jam atau 1 hari. Tanggal tersebut adalah kemungkinan awal dari proses resmi yang panjang. Setelah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan sabar. Dengan memahami hal ini dengan benar, kita tidak akan mudah kecewa ketika dana tidak langsung masuk pada tanggal 15 atau 16 Februari. Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Dan kita tidak akan menjadi korban penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan kita. Akhirnya, tetap pantau informasi dari sumber resmi seperti website PT Taspen, website PT Asabri, pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan, atau dari bank mitra yang resmi. Jangan terburu-buru menyimpulkan berdasarkan kabar dari mulut ke mulut. Jangan mudah percaya pesan WhatsApp atau media sosial yang tidak jelas asalnya. Jika ada pengumuman resmi tentang gaji ke-13, pesangon atau rapel, pasti akan disampaikan secara terbuka dan transparan melalui kanal resmi pemerintah. Sampai saat pengumuman resmi itu tiba, yang terbaik adalah tetap tenang, terus menjaga kesehatan, dan mengatur rencana keuangan dengan bijak. Agar ketika hak Bapak Ibu benar-benar diterima, baik itu pada tanggal 22 Februari 2026
atau kapanpun sesuai jadwal resmi yang ditetapkan, Bapak Ibu sudah siap untuk mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan perencanaan yang matang untuk masa depan yang lebih sejahtera. Demikian informasi lengkap yang kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, dan semoga mengurangi kegelisahan yang mungkin Bapak Ibu rasakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada sesama pensiunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.